Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, saya kembali mengajak kepada antum-antum semuanya, kepada teman-teman kami semuanya, untuk kembali meramaikan tentang masalah sejarah-sejarah Islam, terutama tentang perjuangan para pendahulu-pendahulu Islam dalam memperjuangkan agama yang sangat luar biasa kisah-kisah mereka. Dulu pernah ramai dan pernah heboh tentang film Sparta 300 pasukan yang berhasil bertahan melawan ratusan ribu musuh-musuhnya dari Persia. Namun pada sejarah nyatanya, sejarah aslinya, ternyata kejadian itu tidak pernah benar-benar terjadi. Sebab di dalam film digambarkan bahwa orang-orang Sparta, pasukan Sparta itu hanya memakai pakaian yang terbuka, tanpa zirah, lengkap dengan tubuh yang kekar, atletis, dan serta gagah berani melawan ratusan ribu musuh tanpa takut mati. Nyatanya 300 orang itu hanyalah pasukan elitnya saja. Pasukan elit Sparta dilengkapi dengan baju zirah, itu menurut sejarah aslinya. Baju zirah mereka itu super kuat, bahkan super lengkap, super tertutup, dan senjata mereka adalah senjata terbaik karena mereka adalah pasukan khusus. Dan pasukan-pasukan yang lain itu kalau dikumpulkan, ya jumlahnya kurang lebih tidak jauh lah dari pasukan Persia. Jadi sangat tidak benar sekali jika hanya 300 Sparta melawan ratusan ribu pasukan Persia, kemudian mereka bisa bertahan dari gempuran itu. Itu sangat tidak benar, tidak sesuai dengan sejarah. Para sejarawan menyebutkan bahwa saat itu jika dihitung secara keseluruhan pasukan mereka, yaitu pasukan Sparta dan pasukan Persia, ya mungkin sekitar selisihnya hanya 30%-an saja. Artinya ya banyak gitu, bukan cuma 300 orang itu enggak, tapi banyak. Yang 300 itu adalah elitnya saja. Ya meskipun lebih banyak Persia, pasukan Persia, tetapi pihak yang lain juga tidak kalah banyak pasukannya. Namun yang akan kita bahas kali ini itu bukan pasukan elit, tetapi benar-benar pasukan kecil berjumlah 800 orang saja, dan lawan mereka itu 80.000 pasukan dari negara Serbia. Yang negara itu mempersiapkan pasukan 80.000 itu dipersiapkan dengan matang dan sangat akurat untuk menggempur tanah Islam yang saat itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Perang Maritsa terjadi pada tanggal 26 September tahun 1371 Masehi di Sungai Maritsa di dekat desa Chernomen, yaitu Yunani pada saat ini. Pertempuran sengit ini melibatkan pasukan Utsmani yang dipimpin oleh Lala Şahin Pasha dengan jumlah pasukan 800 orang, sementara musuhnya adalah pasukan Serbia yang dipimpin oleh Raja Vukašin berjumlah 80.000 pasukan dengan senjata lengkap dan persiapan yang lengkap. Para sejarawan mencatat bahwa perang ini sebenarnya ya sudah direncanakan dengan sangat matang oleh pihak Serbia, dan menurut mereka perhitungan mereka itu sudah sangat betul-betul akurat dan mereka mencari waktu yang betul-betul tepat. Jadi pasukan Serbia itu telah mengumpulkan berbagai macam informasi sebelum mereka melancarkan serangan besar-besaran ke Turki Utsmani. Pada saat itu Raja Serbia mendapatkan kabar bahwa Sultan Murad I akan mengunjungi daerah di Asia Kecil dalam waktu yang mungkin cukup lama, sehingga beliau meninggalkan ibu kota dalam keadaan ya ada penjaga tetapi tidak banyak. Sultan Murad akan dikawal dengan sebagian besar pasukan milik Turki Utsmani, sehingga kemungkinan besar ibu kota hanya tersisa pasukan-pasukan yang sedikit, tidak banyak. Raja Serbia pun menyusun rencana penggempuran habis-habisan di saat yang sudah mereka targetkan itu dengan sangat penuh perhitungan dan juga akurat. Namun ketika pasukan Serbia mencoba menginvasi kota Edirne yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Turki Utsmani, ya mengetahui serangan dadakan dari pihak Serbia, Şahin Pasha yang memegang komando pasukan yang tersisa dari Turki Utsmani sekitar 800 orang yang berada di dekat ibu kota pada saat itu, mereka segera mengumpulkan seluruh pasukan yang ada, dan ternyata hanya terkumpul sekitar 800 pasukan saja. Nah,
Sahin Pasha itu sadar bahwa jumlah pasukan yang hanya 800 orang itu tidak akan pernah mungkin mengalahkan pasukan Serbia yang jumlahnya 80.000 pasukan dengan kekuatan lengkap, dengan persiapan yang sudah sangat akurat. Nah, itu sesuatu yang pasti hanya keajaiban dari langit yang bisa memenangkannya. Namun dengan tekad baja dan keberanian pasukan yang jumlahnya hanya 800 itulah Sahin Pasha berangkat ke medan perang untuk menggempur pasukan Persia. Meskipun itu sangat berat, tetapi bagi mereka lebih baik melawan daripada menyerahkan nyawa. Sahin Pasha sadar betul jika 800 pasukan ini kalau harus menghadapi pasukan Serbia secara langsung, ya hanya seperti mengantarkan nyawa. Ya kalau orang Jawa bilang ulo marani gede, ular mendekati kayu itu diminta dipukul. Jadi mengantarkan nyawa. Untuk itu strategi gerilya itu dirancang dengan sangat akurat oleh Sahin Pasha supaya pasukannya itu tidak mati sia-sia. Sehingga dengan 800 orang, kalaupun tidak menang, setidaknya pasukan musuh yaitu Serbia itu juga mengalami kehancuran yang sangat banyak. Maka Sahin Pasha membuat taktik perang yang akan mengukir namanya sebagai komandan, salah satu komandan terhebat di dalam sejarah Turki Utsmani. Sahin Pasha menyergap pasukan Serbia di malam hari saat pasukan Serbia itu sedang singgah di dekat sungai Maritsa. Perhitungan Sahin Pasha itu ternyata tidak salah. Pasukan Serbia yang lengah, mereka sangat lengah sekali disebabkan jumlah mereka yang banyak, serta keyakinan mereka bahwa tidak mungkin ada pasukan yang tersisa di ibu kota Utsmani, sehingga mereka merasa mereka pasti menang jumlah juga menang kekuatan. Mereka pun berpesta pora, mabuk-mabukan di saat itu karena mereka merasa menang. Dan di saat mereka betul-betul lengah itulah Sahin Pasha beserta 800 pasukan itu menyerang pasukan Serbia dan membabat habis mereka tanpa ampun. Kemudian pasukan Serbia yang sudah kadung mabuk tidak bisa menghalau serangan, tidak bisa memberikan serangan balasan. Dan pasukan Turki Utsmani yang jumlahnya 800 itu seperti membabati rumput-rumputan karena tidak ada perlawanan sama sekali. Saking mereka lengahnya, saking mereka mabuk, mereka berpesta pora seolah-olah mereka itu sudah menang. Disinilah kehancuran mereka. Nah, pada malam itu bukan hanya pasukan Serbia saja yang hancur, yang lenyap, bahkan raja mereka pun disikat habis tanpa sisa. Dan kekalahan pasukan Serbia di Sungai Maritsa itu terkenal sebagai kekalahan paling menyedihkan sepanjang sejarah negara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.